Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sel tumbuhan. Dengan saya Freddy Pandika. Saya Faris Refaza. Saya Juli Regina. Saya Aprilia Diasa. Saya Karissa Briana. Saya Krisna Switro. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan. Yang pertama, dalam sel tumbuhan itu ada mitokondria. Ini dia mitokondria. Mitokondria adalah organ sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi pada makhluk hidup. Respirasi sendiri adalah proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan menjalankan berbagai fungsi biologis dan aktivitas seluler. Dan ada lagi yang namanya nukleus. Nukleus itu yang ini dia. Nukleus. Fungsi nukleus adalah sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Dan ada lagi yang namanya badan Golgi. Badan Golgi itu yang ini dia. Badan Golgi berfungsi seperti pabrik yang memproses protein yang diterima oleh kemudian disortir untuk diangkut ke tujuan yang akhirnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pares. Peroksisom. Ini dia. Peroksisom berperan menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksida. Berkembangnya mitokondria mengambil alih sebagai besar fungsi oksida tersebut dan membuat peroksisom kurang terpakai. Membran sel. Ini dia. Membran sel. Di bawah dinding sel terdapat membran sel yang terdiri dari lapisan lipid ganda atau bisa disebut membran fosfolipid. Membran sel mengelilingi sel dan mengatur aliran zat yang masuk dan keluar dari sel. Sel-sel tumbuhan memiliki struktur yang disebut plasmodesma yang memungkinkan terjadinya pertukaran molekul dan komunikasi antar sel-sel yang berdekatan. Selanjutnya, Sitoplasma. Di dalam sel tumbuhan terdapat sitoplasma, yaitu substansi kental yang terletak di antara membran sel dan inti sel. Sitoplasma mengandung berbagai organel seperti mitokondria, kloroplas, endoplasma, retikulum, dan ribosom. Struktur organel sel tumbuhan ini berperan dalam berbagai fungsi seluler seperti produksi energi, sintesis protein, dan pengolahan zat-zat kimia. Selanjutnya inti sel. Inti sel adalah pusat kontrol sel. Di dalam inti sel terdapat DNA. Nutrisi genetik di dalam DNA mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi sel. Inti sel dikelilingi oleh membran inti. Fungsi struktur sel tumbuhan ini adalah memisahkan inti sel dari sitoplasma dan melindungi DNA dari kerusakan. Retikulum endoplasma atau RE adalah sistem angkutan untuk berbagai macam molekul di dalam sel dan bahkan antar sel melalui macam molekul di dalam sel dan bahkan antar sel melalui plasmadesmata. Struktur organel sel tumbuhan ini terdiri dari dua jenis, yaitu kasar dan halus. RE memiliki susunan yang menyerupai kantung berlapis-lapis disebut cisterna. Vesikel bermembran berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan transportasi. Nah, selanjutnya adalah dinding sel. Dinding sel yakni serat karbohidrat yang memberikan kekuatan dan dukungan struktural. Fungsinya adalah membentuk kerangka luar yang memberikan perlindungan dan mempertahankan bentuk sel. Selain itu, dinding sel juga berperan dalam pertukaran zat antara sel dan lingkungannya. Dan juga ada sitoskeleton. Fungsinya untuk sebagai kerangka dan memberi bentuk pada sel dan organel lain pada sel.
Selanjutnya yaitu kloroflast. Kloroflast adalah struktur organel tumbuhan yang memberikan warna hijau dan berperan penting dalam fotosintesis. Kloroflast mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil. Fungsi klorofil adalah menyerap energi matahari agar tumbuh dapat mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa oksigen. Selanjutnya ribosom. Ribosom adalah partikel yang lebih kecil dari mitokondria dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Dari sekian bagian-bagian yang menyusun sel tumbuhan, ribosom terbesar di dalam sitoplasma atau menempel pada bagian luar retikulum endoplasma. Ribosom tersusun dari RNA, protein. Vakuola. Vakuola adalah ruang berisi cairan yang terdapat di dalam sitoplasma sel pada tumbuhan. Vakuola berperan dalam penyimpanan air, garam, pigmen, dan zat-zat lainnya. Vakuola juga berperan dalam memberikan dukungan mekanis dan mengatur tekanan osmotik dan sel tumbuhan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.